Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fadli Afandi dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang tim kerja. Pertama-tama, apa itu tim kerja? Tim kerja adalah kelompok orang yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja yaitu kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota bekerja sesuai bidang tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja yaitu kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Perbedaan pertama yaitu dari tujuan. Tujuan dari kelompok kerja yaitu saling berbagi informasi, sedangkan tujuan dari tim kerja yaitu kinerja yang selektif. Lalu perbedaan kedua yaitu dari sinergi. Sinergi dari kelompok kerja yaitu netral, tapi terkadang negatif. Sedangkan sinergi dari tim kerja yaitu selalu positif. Perbedaan ketiga yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab. Tanggung jawab dari kelompok kerja yaitu tanggung jawab per individu atau tanggung jawab per orang. Sedangkan tanggung jawab dari tim kerja yaitu tanggung jawab bersama. Perbedaan yang terakhir yaitu skill atau keterampilan. Keterampilan dari kelompok kerja yaitu secara acak dan juga bervariasi. Sedangkan keterampilan dari tim kerja yaitu saling melengkapi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tim. Yang pertama, tim kerja pemecah masalah. Tim kerja pemecah masalah merupakan kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Contohnya, yaitu dalam sebuah perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produk, sehingga dibentuk satu tim yang berisikan para karyawan yang diminta memberikan ide serta masukan untuk membuat suatu produk yang berkualitas. Kemudian dari hasilnya akan diberikan pada manajer untuk dipilih ide yang baik. Lalu jenis tim yang kedua yaitu tim kerja pengelolaan diri. Tim kerja pengelolaan diri merupakan sebuah tim yang terdiri dari atas 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari para pengawas mereka. Contohnya, pemilik restoran Jepang mempunyai cabang di beberapa tempat. Setiap cabangnya memiliki satu manajer yang mengelola cabang masing-masing, dan pemilik restoran akan mengontrol setiap manajer yang mengelola cabang restoran. Jenis tim yang ketiga yaitu tim kerja lintas fungsional. Tim kerja lintas fungsional merupakan karyawan berasal dari tingkat hierarki yang sama, tapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya seperti gugus tugas dan komite. Lalu jenis tim yang terakhir yaitu tim kerja virtual. Tim kerja virtual ini merupakan tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Contohnya perusahaan perakit mesin pembaca informasi kartu kredit, di mana pengguna tim virtualnya memungkinkan 3.000 karyawannya yang berlokasi di seluruh penjuru dunia untuk kerja bersama mendesain proyek, merencanakan pemasaran, dan membuat presentasi penjualan. Selanjutnya yaitu bagaimana mengubah individu menjadi pemain tim. Caranya yang pertama, memilih karyawan yang dapat memenuhi peran timnya. Yang kedua, memilih karyawan menjadi pemain tim. Yang ketiga, reworking the reward system to encourage. Yang keempat, pendorong karyawan. Yang kelima, melakukan usaha yang kooperatif sambil terus mengakui kontribusi individu. Dalam hal ini, pasti ada tantangannya, yaitu tantangan pertama, mengatasi perlawanan individu kepada anggota tim. Yang kedua, melawan pengaruh budaya individu.
Yang ketiga, memperkenalkan tim dalam sebuah organisasi yang memiliki sejarah penghargaan prestasi individu. Selanjutnya yaitu efektivitas tim dan manajemen kualitas yang dibutuhkan tim. Yang pertama, tim harus cukup kecil untuk menjadi efisien dan efektif. Yang kedua, terlatih dalam kemampuan atau skill yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk memecahkan masalah yang dituju. Yang keempat, diberikan wewenang untuk mengatasi masalah dan menerapkan perbaikan. Dan yang terakhir, mempunyai seseorang yang diandalkan untuk dipanggil ketika diperlukan. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian dari keanekaragaman tenaga kerja. Keuntungan pertama yaitu perspektif yang beraneka ragam. Yang kedua, terbuka untuk ide baru. Yang ketiga, interpretasi ganda. Yang keempat, meningkatnya kreativitas. Yang kelima, meningkatnya fleksibilitas. Dan yang keenam, meningkatnya keahlian. Lalu kerugiannya yang pertama yaitu ambiguitas. Yang kedua, kompleksitas atau rumit. Yang ketiga, kekacauan. Yang keempat, salah paham. Yang kelima, sulit menemukan kesesuaian. Dan yang terakhir, sulit menyetujui tindakan khusus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.